Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Chandra Kirana dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Teluk 1, 2, dan 3. Perang Teluk. Pengertian Perang Teluk adalah beberapa seri peperangan di daerah Teluk Persia pada abad ke-20 dan ke-21 yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, agama, politik, ras, sejarah, dan ego para pemimpin negara-negara Timur Tengah. Perang Teluk 1. Latar belakang Revolusi Iran 1979, sebuah revolusi yang diakibatkan oleh kekecewaan rakyat dan tujuan anti Barat. Revolusi ini dipimpin Ruhollah Khomeini. Runtuhnya monarki Persia yang sudah berkuasa selama ribuan tahun dengan Muhammad Reza Pahlavi sebagai Shah terakhir. Iran baru. Setelah revolusi, Shah Iran melarikan diri dari Iran dan Ruhollah Khomeini menjadi pemimpin Iran. Selama kepemimpinannya, ia menyerukan kaum Syiah di Irak untuk bangkit melawan Saddam Hussein. Saddam Hussein juga menyerukan kaum Arab di Khuzestan, Iran untuk memberontak melawan Ruhollah Khomeini dan berencana untuk menggunakan situasi Iran yang tidak stabil ini untuk menyerang. Dukungan banyak negara. Saddam Hussein tahu bahwa Iran pasca revolusi yang anti Barat, anti komunis, dan Syiah fanatik akan membuat Barat, Uni Soviet, dan kerajaan Teluk Arab Sunni akan memilih untuk berpihak ke Irak jika peperangan terjadi. Insiden pembunuhan para pejabat Irak pada April 1980, militan Syiah dan yang mendukung Iran membunuh 20 pejabat Irak dan hampir membunuh wakil perdana menteri Irak, Tariq Aziz. Saddam menyalahkan Iran dan ia menggunakan insiden tersebut sebagai alat untuk menyerang Iran. Terus ada perang Iran-Irak. Invasi Irak ke Iran meluncurkan serangan skala besar ke Iran pada tanggal 22 September 1980. Angkatan Udara Irak membombardir pangkalan udara Iran, tetapi gagal menghancurkan sejumlah besar. Angkatan Udara Irak membombardir pangkalan udara Iran, tetapi gagal menghancurkan sejumlah besar pesawat tempur. Esok harinya Irak meluncurkan invasi darat karena angkatan bersenjata Iran masih kurang terorganisir. Tentara Irak berhasil merebut beberapa kota-kota Iran yang dekat dengan perbatasan Irak. Tujuan invasi ini menurut Saddam adalah untuk mengumpulkan ujung gerakan Khomeini dan untuk menggagalkan usahanya untuk mengekspor revolusi Islamnya ke Irak dan negara-negara Teluk Persia. Terus Perang Teluk 2. Operation Desert Storm. Hutang Irak. Setelah berperang dengan Iran selama 8 tahun, Irak berhutang banyak ke Arab Saudi dan Kuwait yang telah meminjamkan uang kepada Irak untuk perlengkapan militernya. Terus kecurigaan Saddam Hussein. Saddam percaya bahwa sebuah konspirasi anti Irak sedang berkembang di antara negara-negara Arab sejak kesayangannya Hafez al-Assad dari Suriah mengadakan pembicaraan dengan Kuwait dan Mesir. Hal ini membuat hubungan Irak dan Kuwait menjadi buruk dan Irak tidak ingin membayar hutangnya kepada Kuwait. Tuduhan Irak pada Kuwait. Akibat hutang yang banyak, ekonomi Irak merosot tajam pada bulan Mei 1990. Saddam mulai menyalahkan kesengsaraan ekonomi negaranya kepada Kuwait dan dia mengatakan bahwa Kuwait memproduksi terlalu banyak minyak dan menurunkan harganya. Dia juga menuduh Kuwait mencuri minyak dari pengeboran Rumaillah di dekat perbatasan. Terus ada invasi Kuwait. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak meluncurkan serangan udara ke Kuwait City, lalu serangan darat dijalankan oleh pasukan elit divisi lapis baja Garda Republik Irak. Kuwait hanya memiliki beberapa ribu pasukan dan hanya bisa melakukan sedikit perlawanan. Setelah 2 hari, Kuwait akhirnya jatuh ke tangan Irak.
Usaha PBB dan Liga Arab untuk menyelesaikan konflik. Delegasi Kuwait dan AS meminta sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akhirnya menciptakan resolusi 610 yang mengatakan bahwa invasi Irak terhadap Kuwait adalah sebuah pelanggaran dan menuntut penarikan pasukan Irak dari Kuwait. Liga Arab membuat resolusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Liga Arab pecah akibat Libya, Sudan dan Palestina membela Saddam. Terus ada perang Teluk Tiga terbelakangnya. Banyak negara menentang Saddam. Sejak terjadinya invasi Kuwait, banyak negara memiliki pandangan negatif terhadap Saddam Hussein. Irak sudah diberi banyak sanksi yang berat dari PBB. Amerika Serikat khawatir bahwa Irak sedang mengembangkan senjata penghancur massal. Terus ada Iraqi Liberation Act 1998. Sejak invasi Kuwait, Amerika Serikat berencana untuk menjatuhkan Saddam Hussein, tetapi dihalangi oleh resolusi 678 pada tanggal 31 Oktober 1998. Clinton mengesahkan sebuah kebijakan untuk mendukung upaya dan penghapusan rezim yang dipimpin Saddam Hussein. Ada 3 columns, ada kekacauan jarak, penangkapan Saddam Hussein, dan penjabatan Amerika Serikat 2011. Thank you, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.